Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi dalam Islam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sheryl Vanesha dengan NPM 210450100066 sebagai moderator. Sebelum materi yang akan saya sampaikan, saya akan perkenalkan anggota kami, yaitu pertama ada Desvi Dia Aurelia Kartika Indriana dengan NPM 2104501065. Dan kedua ada Sheryl Vanessa saya sendiri dengan NPM 210450100066. Dan selanjutnya ada Muhammad Adrian Suryadi Putra dengan NPM 210450101067. Selanjutnya ada Fabella Winis Hajimila Aisyah Ramadhani dengan NPM 210450101069. Dan selanjutnya ada Muhammad Raihan Hidayatullah dengan NPM 210350101064. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri dengan judul konsep hukum Islam. Hukum Islam menurut Abdul Ghani Abdullah tidak hanya mengatur antara manusia dengan Tuhan saja, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, juga mengatur antara hubungan manusia dengan alam semesta. Konsep hukum dalam Al-Quran yang merupakan sebuah strategi dalam penerapannya dalam masyarakat, membukakan peranan kaum intelektual muslim guna mensosialisasikan hukum pidana Islam ke dalam masyarakat, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di dalam memahaminya. Tujuan hukum Islam secara umum adalah mencegah kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan, mengarahkan manusia kepada kebenaran untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Kehadiran hukum Islam ternyata memiliki maksud dan tujuan, salah satunya untuk menyatukan perbedaan, mengingat banyak interpretasi tentang ajaran Islam. Interpretasi yang timbul inilah yang memicu terjadi perbedaan pendapat, konflik, pemahaman radikal, dan sifat keegoisan masing-masing golongan. Adapun sumber hukum Islam yang digunakan mengacu sebagai berikut, yaitu ada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Fabella. Baik, hak asasi manusia atau HAM. Pengertian dalam persepsi Islam, Muhammad Khalifullah Ahmad telah memberikan pengertian bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu amanah dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga, dihormati, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Bahkan Ibnu Rushd lebih menegaskan bahwa HAM dalam persepsi Islam telah memberikan format pelindungan, pengamanan, dan antisipasi terhadap berbagai hak asasi yang bersifat primer atau daruriyat yang dimiliki oleh setiap insan. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Dalam bahasa Arab, HAM dikenal dengan hak al-insani al-asasi yang terdiri atas 3 kata, yaitu ada hak atau hak, yaitu milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, dan merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Kemudian ada manusia atau al-insan, yaitu makhluk yang berakal budi dan berfungsi sebagai subjek hukum. Lalu ada asasi atau asasi, yaitu bersifat dasar atau pokok. Hukum Islam telah merumuskan pengaturan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia seperti yang tertuang dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu ada hak atas jaminan sosial. Ajaran tersebut antara lain kehidupan fakir miskin harus diperhatikan oleh masyarakat, terutama oleh mereka yang punya. Kemudian ada hak kebebasan beragama. Karenanya Islam sangat melarang adanya tindakan pemaksaan keyakinan agama kepada orang yang telah menganut agama tertentu. Kemudian hak persamaan dan keadilan. Pada dasarnya semua manusia sama, karena semuanya adalah hamba Allah. Hanya satu kriteria atau ukuran yang dapat membuat seseorang lebih tinggi derajatnya dari yang lain, yakni ketakwaannya. Kemudian ada hak atas harta benda. Oleh karena itu, siapapun juga, bahkan penguasa sekalipun, tidak diperbolehkan merampas hak milik orang lain, kecuali untuk kepentingan umum, menurut tata cara yang telah ditentukan lebih dahulu. Kemudian ada hak bekerja dan mendapatkan upah. Bekerja dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai hak, tetapi juga merupakan kewajiban. Kemudian ada hak hidup. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan syariat yang melindungi dan menjunjung tinggi darah dan nyawa manusia, melalui larangan untuk membunuh dan menetapkan hukuman qisas bagi pelaku pembunuhan. Dan yang terakhir ada hak kebebasan berpendapat. Islam memerintahkan kepada manusia agar berani menggunakan akal pikiran mereka
terutama untuk menyatakan pendapat mereka yang benar sesuai dengan batas-batas yang ditentukan hukum dan norma-norma lainnya. Kemudian terdapat 5 prinsip utama HAM dalam Islam, ya seperti yang termuat dalam hukum Islam, yaitu ada prinsip perlindungan terhadap agama, prinsip perlindungan terhadap jiwa, prinsip perlindungan terhadap akal, prinsip perlindungan terhadap keturunan, dan prinsip perlindungan terhadap harta. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Muhammad Raihan. Perbedaan prinsip antara konsep HAM dalam pandangan Islam dan Barat. Hak asasi manusia menurut pemikiran Barat semata-mata bersifat antroposentris, ya, artinya segala sesuatu berpusat kepada manusia. Dengan demikian, manusia sangat dipentingkan. Sebaliknya, hak-hak asasi manusia dilihat dari sudut pandang Islam bersifat teosentris, artinya segala sesuatu berpusat kepada Tuhan. Dengan demikian Allah menjadi sentral. Makna teosentris bagi orang Islam adalah manusia pertama-tama harus meyakini ajaran pokok Islam yang dirumuskan dalam 2 kalimat syahadat, yakni pengakuan tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Barulah setelah itu manusia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik menurut isi keyakinan itu. Dari uraian tersebut, sempitas lalu tampak bahwa seakan-akan dalam Islam manusia tidak mempunyai hak-hak asasi. Dalam konsep ini, seseorang hanya mempunyai kewajiban-kewajiban atau tugas-tugas kepada Allah karena ia harus mematuhi hukumnya. Namun, di dalam tugas-tugas inilah terletak semua hak dan kemerdekaannya menurut ajaran Islam. Manusia mengakui hak-hak dari manusia lain karena hal ini merupakan sebuah kewajiban yang dibebankan oleh hukum agama untuk mematuhi Allah. Oleh karena itu, hak asasi manusia dalam Islam tidak semata-mata menekankan kepada hak asasi manusia saja, akan tetapi hak-hak itu dilandasi kewajiban asasi manusia untuk mengabdi kepada Allah sebagai penciptanya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Desvi Dauralia Kartika. Pengertian dari demokrasi Islam yaitu asas demokrasi menurut Sadek, yaitu asas yang menjadi standar dalam demokrasi. Di antaranya memberikan kebebasan berbicara bagi semua warga negara, pemilihan untuk mengevaluasi apakah pemerintah saat ini layak didukung atau diganti, lalu kekuasaan ada di tangan suara mayoritas, peranan partai politik yang sangat penting sebagai wadah aspirasi politik rakyat, pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, supremasi hukum, yaitu semua harus tunduk pada hukum. Selanjutnya, mereka bebas melakukan apa saja tanpa dibatasi. Next. Menurut pandangan ulama, dalam hal ini Al-Maududi dengan tegas menolak demokrasi. Menurutnya, Islam tidak mengakui pemahaman tentang demokrasi yang memberikan kekuatan besar kepada rakyat untuk memutuskan segalanya. Demokrasi adalah buatan dan produk oposisi Barat terhadap agama Islam sehingga cenderung sekuler. Sekuler di sini yaitu yang dimaksud suatu paham yang menyangkut ideologi yang senantiasa berpendirian bahwa paham agama tidak boleh dimasukkan ke dalam urusan politik, negara, dan lain sebagainya. Maka dari itu, Al-Maududi berpendapat bahwa demokrasi modern adalah hal yang harus dihindari karena bersifat syirik. Seorang intelektual Pakistan juga mengkritik bahwa demokrasi modern telah kehilangan aspek spiritual sesuai dengan kemenangan sekularisme atas agama dan jauh dari moral. Maka dari itu, beliau memberikan konsep demokrasi spiritual yang didasarkan pada etika dan moralitas ketuhanan. Jadi, beliau bukan menolak demokrasi, namun praktiknya lah yang berkembang di Barat. Maka beliau memberikan model demokrasi sebagai tauhid dengan landasan dasar yaitu kepatuhan terhadap hukum, toleransi antar warga negara, tidak dibatasi oleh wilayah, ras, dan didasari ijtihad penafsiran hukum Allah. Next.
Menurut Muhammad Imara, Islam sama sekali tidak menerima demokrasi, juga tidak menolak dalam demokrasi kekuasaan legislatif, yaitu yang membuat dan mengesahkan undang-undang, mutlak di tangan orang. Pada saat yang sama, dalam sistem syura yaitu Islam, kekuasaan adalah kewenangan Allah. Allah lah pemegang kekuasaan hukum tertinggi. Wewenang manusia hanya menjabarkan dan merumuskan hukum sesuai prinsip yang digariskan Allah, serta berijtihad untuk sesuatu yang tidak diatur oleh ketentuan Allah. Jadi, Allah berkedudukan sebagai al-syari, yaitu legislator, sementara manusia berposisi sebagai faqih, yaitu yang memahami sesuai batasan kemampuannya dan menjabarkan hukumnya. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Adrian. Prinsip hukum di Indonesia. Berdasarkan ketentuan UUD 1945, hasil perubahan disebutkan dengan tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum Indonesia tidak merujuk secara langsung pada dua paham atau aliran berbeda tentang negara hukum, yaitu negara hukum dalam arti Rechtsstaat dan negara hukum dalam arti the rule of law. Namun demikian, penerapan prinsip negara hukum Indonesia didasarkan pada unsur-unsur negara hukum secara umum, yaitu adanya upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya pelaksanaan kedaulatan rakyat, adanya penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan adanya peradilan administrasi negara. Agar tercapai tujuan negara hukum Indonesia sebagaimana dicita-citakan dalam pembukaan UUD 1945, maka seluruh unsur dimaksud harus diterapkan secara konsisten. HAM di Indonesia. Hukum mengenai hak asasi manusia di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, di mana dalam undang-undang tersebut disebut tentang pengadilan ad hoc yang dipakai untuk mengadili para pelanggar hak asasi manusia di Indonesia. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan apabila terjadinya pelanggaran hak asasi manusia tersebut setelah undang-undang ini, maka diselesaikan melalui pengadilan hak asasi manusia, dan apabila terjadinya pelanggaran hak asasi manusia tersebut sebelum undang-undang ini, dapat juga diselesaikan melalui alternatif penyelesaian, yaitu melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang ditetapkan oleh undang-undang. Hak asasi manusia menurut prinsip Islam tidak dapat terlepas dari Al-Quran dan As-Sunnah, karena dari kedua sumber tersebut menjadi suatu kaidah-kaidah petunjuk dan bimbingan bagi seluruh umat manusia. Demokrasi dalam perspektif Islam. Demokrasi merupakan salah satu topik pembahasan yang menarik, terutama dalam kaitannya dengan Islam. Banyak pertanyaan yang muncul terkait Islam dan demokrasi, seperti apakah Islam memiliki konsep demokrasi? Apakah demokrasi sesuai dengan Islam? Apa tanggapan para cendekiawan Muslim terhadap isu demokrasi? Ada yang mengatakan bahwa demokrasi sesuai dengan ajaran Islam. Ada pula yang menyatakan sebaliknya. Sementara yang lain berdiri di antara keduanya. Islam memiliki istilah yang mirip dengan istilah demokrasi, yaitu syura, dengan prinsip yang berbeda. Dengan penerapan demokrasi di Indonesia, mayoritas cendekiawan Muslim di Indonesia menerima secara positif konsep demokrasi dan menganggapnya sesuai dengan doktrin Islam. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.